ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan keluarganya. Semoga kita diberikan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang telah bersedia menjadi partisipan dalam kegiatan hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Rizka Lufiani dan rekan saya Wisnu Wahyu Utomo yang akan menjadi MC pada kegiatan hari ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan peraturan yang harus diikuti oleh seluruh para peserta dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, seluruh peserta wajib menggunakan pakaian lengkap dan rapi. Yang kedua, diharapkan untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan mematikan mic selama acara berlangsung. Mic boleh dinyalakan hanya pada saat peserta ditanya atau ingin bertanya. Yang ketiga, ketika ada peserta yang menyalakan mic dengan sengaja atau tanpa alasan tertentu saat acara berlangsung, host atau panitia akan segera menegur peserta tersebut. Yang keempat, peserta berhak menyampaikan pendapat atau saran kepada host atau panitia. Yang kelima, peserta wajib mengikuti acara tersebut dari awal sampai akhir dan juga wajib menaati peraturan yang sudah dibuat oleh panitia. Untuk acara pertama akan ada sambutan dari Bapak Dr. Anda Sulewi MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di siang pagi ini kita wajib mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa menyelenggarakan acara dalam rangkaian pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 2020-2021 yang akan diselenggarakan pada hari ini dan pada sore hari ini. Mudah-mudahan dalam penyelenggaraannya nanti kita selalu dalam bimbingan dan rahmat dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pelaksanaan dari rangkaian pemilihan MPK atau OSIS SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah dengan ajaran-ajarannya akan mendapatkan syafaatul utma di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, wabil khusus Bapak Ibu wali kelas kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang, para panitia, MPK dan para kandidat yang pada hari ini akan menyampaikan orasinya. Mudah-mudahan dengan penyampaian orasi nanti sebagai awal dari kegiatan kalian nanti di masyarakat dalam rangka menyelenggarakan
demokratisasi di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang nanti, dan menjadi pembelajaran kalian nanti ketika terjun dalam masyarakat dalam menyelenggarakan demokrasi. Anak-anakku yang saya banggakan, sebuah menjadikan ini sudah merupakan suatu agenda yang rutin ketika masa bakti pengurus dan ketua dan pengurus OSIS tahun sebelumnya sudah habis, maka akan diganti oleh pengurus dan ketua yang baru. Dalam rangkaian itu, maka pada siang hari ini merupakan sebuah agenda atau acara yang menjadi rangkaian kegiatan dalam pemilihan ketua OSIS nanti, yang alhamdulillah kita sudah mendapatkan kandidatnya atau calon-calon ketua OSIS-nya. Yang pertama mungkin Bapak dan Ibu guru, hanya belum ada yang join ya Bapak Ibu guru ya wali kelasnya. Yang kandidat pertama adalah Keisa Rizvia dan Ferdinand. Kandidat kedua Putra dan Gita Suara. Kandidat ketiga Husnul Khotimah dan Rai. Ketiga kandidat ini adalah merupakan siswa-siswa yang terbaik dari yang baik ya, terbaik dari yang baik. Karena tuan kandidat ini juga merupakan berbagai melibatkan berbagai gagasan, ide dan sebagainya. Karena kita ingin nanti ke depan siapapun yang akan terpilih nanti sesuai dengan aspirasi masing-masing nanti akan bisa membawa SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang menjadi SMA negeri yang dipertimbangkan oleh SMA-SMA lain maupun oleh masyarakat karena kiprah dan kerja dari ketua OSIS yang terpilih nanti. Jadi kalau misalkan nanti karena ada 3, pasti hanya 1 yang akan menjadi ketua dan wakilnya mungkin ya. Nah, jangan pesimis, yang lain tetap ikut mensupport ya, ikut mendukung kinerja dari yang jadi, karena dalam demokrasi, dalam pemilihan ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, yang menang merupakan yang diberikan amanah harus bertanggung jawab sepenuhnya karena SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang ke depan tergantung dari kinerja kalian. Yang belum mendapatkan amanah tetap selalu mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan dan acara-acara yang diselenggarakan oleh ketua OSIS yang terpilih nanti. Jadi menang dan kalah ini adalah sesuatu yang biasa, tetapi keikutsertaan kita dalam berkiprah untuk memajukan SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang sesuai dengan kompetensinya harus kita selalu lakukan supaya ke depan kita jangan hanya sebagai menjadi penonton, tetapi kita harus bisa menjadi pelaku. Dan aku semuanya, karena ini virtual, Bapak hanya berpesan, nanti dalam orasinya singkat-singkat saja, ya, karena ini adalah merupakan cara untuk kalian memikat para partisipan dalam memilih kalian nanti. Jadi yang singkat, yang padat, yang jelas, karena ini virtual, jadi mungkin waktunya juga dibatasi, maka disampaikan yang intinya saja. Nah, dari Bapak selalu mensupport kegiatan kalian dan
kita akan tunggu nanti hasilnya dalam proses-proses pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu yang ikut serta atau menjadi partisipan, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan dari Bapak mungkin saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kak Ade Putra selaku Ketua OSIS Masa Bakti 2019-2020. Waktu dan tempat kami persilakan. Kok nggak kedengeran ya sambutannya ya? Cek. Ada suaranya? Oke, suaranya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang, Pak Suyadi Didik Prayitno. Yang saya hormati Wakasek Kesiswaan, Bapak Dekrandes Sulewi Latif. Yang saya hormati Pak Aksan, Bu Devi, dan Bu Kevni selaku perwakilan dari Dewan Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini secara daring online dalam rangka pemilihan calon ketua OSIS baru Masa Bakti 2020-2021 yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan orasi OSIS ini dengan baik, serta teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti pemilihan calon ketua OSIS baru SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada OSIS MPK Angkatan 12 dan juga teman-teman saya yang telah mendukung saya dalam melaksanakan program kerja baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Dan untuk yang belum terlaksana, semoga terlaksana di tahun ini oleh anggota OSIS MPK selanjutnya. Dan juga tak lupa juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mempercayakan saya sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2019-2020. Dan untuk para kandidat 1, 2, 3, semangat terus dan juga berikan yang terbaik pada orasi kali ini. Semoga siapapun yang terpilih nantinya dapat memimpin lebih baik lagi ke depannya sebagai OSIS MPK dan juga dapat mengharumkan nama baik SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Dan siapapun nanti yang terpilih hanya 1 orang. Dan juga bagi yang tidak terpilih tetap legowo dan juga tetap dukung yang sudah terpilih menjadi ketua OSIS-nya. Karena dalam organisasi itu adalah sekumpulan sistem yang dimana itu membentuk suatu
organ yang saling bekerja sama. Harapannya untuk OSIS MPK selanjutnya semoga semakin solid, semakin kompak, dan juga integritas depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ade atas sambutannya. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, para peserta dimohon menyalakan kameranya ya. Setelah mendengarkan kata sambutan, mari kita dengarkan penyampaian visi misi serta slogan yang akan disampaikan oleh masing-masing para kandidat. Dimulai dari kandidat nomor pertama. Untuk kandidat pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Akademik maupun non-akademik siswa. Yang keempat, melaksanakan program-program dari tahun sebelumnya yang terlaksana maupun tidak terlaksana untuk menjadi lebih baik. Kemudian untuk slogan kami yaitu Let's Work Optimal, optimis, inovatif, dan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2 akan menyampaikan visi misi serta slogan mereka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Yunita sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Gita Suaraan Kaja sebagai kandidat wakil ketua OSIS nomor urut 2. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 24 Kabupaten Tanggerang sebagai wadah aspirasi siswa sehingga dapat membentuk siswa-siswa yang lebih aktif, kreatif, berkualitas, serta berakhlak mulia. Dan misi kami yang pertama yaitu meningkatkan dan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, aktif berperan dalam menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja. Yang ketiga, menjalankan hubungan baik dengan ekstrakurikuler dan siswa-siswi lainnya. Yang keempat, yaitu menerima dan menyaring saran, kritik, serta masukan. Slogan kami yaitu asik, aktif, solid, inovatif, dan kreatif. Dan yang terakhir, penyampaian visi misi serta slogan oleh kandidat nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 3. Dan perkenalkan, nama saya Segi Semertiwa dari kelas X IPA 1 sebagai kandidat wakil ketua OSIS nomor urut 3. Di sini kami akan menyampaikan visi misi kami. Visi kami yaitu mewujudkan OSIS MPK SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang sebagai organisasi yang aktif dan inspiratif. Dan misi kami yaitu 1, mengutamakan nilai Pancasila dalam segala kegiatan. Yang kedua, mengoptimalkan program kerja dan kinerja OSIS MPK. Yang ketiga, menjadikan OSIS MPK sebagai organisasi yang bersahabat dan kekeluargaan. Dan yang keempat, menjadi sarana penyaluran aspirasi dan inovasi siswa. Kami juga mempunyai slogan, yaitu utamakan 3, teamwork in organization. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para kandidat. Acara berikutnya akan ada sesi tanya jawab bersama kandidat.
Pertama akan ada tanya jawab, pertanyaan dari siswa-siswi. Dan yang terakhir akan ada sesi tanya jawab, pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru selaku partisipan dalam kegiatan hari ini. Pertanyaan dari siswa adalah pertanyaan yang sudah dipilih oleh pihak panitia terlebih dahulu. Pertanyaan yang akan saya baca merupakan pertanyaan yang diajukan kepada seluruh kandidat. Jadi masing-masing para kandidat dapat memberikan jawabannya masing-masing. Pertanyaan pertama dari Desma, kelas 10 MIPA 3. Jika dalam lingkungan sekolah memiliki masalah seperti siswa-siswi melanggar peraturan sekolah, berkelahi, dan lain-lainnya, apa sikap atau tindakan pertama yang dilakukan ketua dan wakil ketua terhadap siswa-siswi? Apakah ketua dan wakil ketua dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kami akan memberikan waktu 3 menit bagi para kandidat untuk menjawab pertanyaannya dimulai dari sekarang. Cek. Suara saya masuk, panitia? Masuk, Pak, masuk. Oh, oke. Ini sebelumnya pertanyaan udah dibagikan ke para kandidat belum? Pertanyaan hasil dari tadi ya, yang dari siswa-siswa itu udah dikasih sebelumnya kepada kandidat belum? Untuk pertanyaan
Belum, Pak. Jadi baru dibacakan di Zoom ini. Jadi kandidat Oke. sama sekali nggak tahu pertanyaannya. Oke. Ini ada masukan dari saya buat panitia pelaksana. Lebih baik pertanyaan di-share aja kepada para kandidat supaya mereka bisa memake sure jawaban sama visi misi mereka. Jadi, kalau misalkan kandidat dapat pertanyaan yang mendadak kayak gini, jatuhnya kayak kebanyakan waktu yang terbuang seperti itu. Ini masukan dari saya saja. Jadi kalau misalkan bisa apa enggaknya itu terserah kepada panitia pelaksana. Oke? Gimana? Silakan. Baik, terima kasih Pak Aksan atas masukannya. Karena waktunya sudah berlalu 3 menit, untuk para kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Di sini kami sebagai kandidat 1 ingin menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sikap kami dalam mengatasi siswa yang melanggar peraturan. Yang pertama, kami akan mengajak siswa tersebut untuk bekerja sama, dan yang kedua kami akan menanyakan alasan dia mengapa dia berbuat kesalahan tersebut. Karena setiap kesalahan pasti ada alasannya. Kemudian kami akan mengajak siswa tersebut untuk bekerja sama dengan kami agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan jika kesalahan tersebut masih terus diulangi, kami akan bekerja sama dengan guru untuk memberikan sanksi agar hal tersebut tidak akan diulangi lagi. Siap, cukup? Kami dari kandidat 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Tindakan pertama yang akan kami lakukan yaitu 1, mencari tahu penyebabnya. Dan tindakan yang kedua yaitu kita akan mencari tahu penyebabnya, apakah itu bisa diselesaikan secara damai atau apakah itu merupakan masalah sepele. Jika itu merupakan masalah sepele dan bisa diselesaikan dengan cara damai, kita sebagai OSIS akan melakukan meditasi antara kedua pihak yang bermasalah. Namun jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai, maka kami akan meminta bantuan kepada pihak guru. Terima kasih. Siap, cukup. Baik, kami dari kandidat 2 akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, kami akan mempertanyakan kepada kedua belah pihak masalah apa yang mereka permasalahkan, dan setelah itu kami akan memberikan teguran serta solusi. Serta dari itu, jika mereka tetap akan berkelahi, maka kami akan memberikan teguran kepada mereka hingga mereka tidak akan berkelahi lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih para kandidat atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari Bagas Dino Laksono, kelas 12 IPA 3. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Karena bermasalah dengan waktu, pertanyaannya bisa langsung dijawab aja. Sebelumnya terima kasih Bagas atas pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana jika kami tidak bertanggung jawab
evaluasi yang diberikan. Kemudian tentunya kami juga akan mendapatkan sanksi karena tindakan tidak bertanggung jawab kami. Dan tentunya jika kami telah mengambil sanksi tersebut, kami sudah mengambil resikonya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan agar itu tidak terulang di masa depan. Siap, cukup. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami kandidat 3 akan menjawab. Yang akan kami lakukan, yaitu kami akan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tanggung jawab kami, dan jika memang kami pernah melakukan kesalahan, kami akan berusaha sebaik mungkin dan mengevaluasi diri kami sendiri, dan berusaha agar tidak melakukan kesalahan yang sama di lain waktu. Sekian, siap. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban kami yaitu, kami adalah organisasi yang tidak mungkin bekerja sendiri. Jadi jika salah satu dari kami ada yang tidak bertanggung jawab, maka kami akan menegur satu sama lain. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Putri kelas 11. Pertanyaannya, untuk meningkatkan ketakwaan pelajar SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang, bagi para muslim memiliki pelajaran agama Islam dan mendapat ilmu. Lalu bagaimana murid lain yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, jika ada, bagaimana mereka bisa mendapatkan agamanya sendiri? Jika tidak ada mata pelajaran dan gurunya yang sesuai, bahkan untuk melakukan ibadah saja sepertinya belum diperbolehkan. Bagaimana pendapat dan solusi menurut kandidat OSIS terkait hal ini? Untuk mempersingkat waktu bagi kandidat yang sudah memiliki jawaban, bisa langsung dijawab aja pertanyaannya. Terima kasih Kak Putri dari kelas 11. Di sini kami ingin menjawab pertanyaannya, apa yang kami lakukan untuk acara-acara dengan anggota siswa-siswa yang agama itu non-Islam. Yang pertama, kami akan mendiskusikannya dengan sekolah agar kami bisa membuat acara yang tidak hanya berisikan siswa-siswa dengan agama mayoritas, tetapi juga siswa-siswa dengan agama-agama lainnya, agar tentunya terjalin rasa toleransi di antara siswa di SMA negeri ini. Kemudian, lalu kami akan mengumpulkan para perwakilan dari agama yang bersangkutan untuk memberitahu kepada kami apabila ada yang dibutuhkan dalam kegiatan keagamaan mereka. Lalu kami akan menjadi penghubung antara perwakilan keagamaan tersebut kepada guru. Jadi nanti bisa membuat acara-acara yang sesuai juga dengan pendapat-pendapat dari siswa-siswa dengan agama non-Islam tersebut. Terima kasih, siap, cukup. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Usulan untuk MC-nya, untuk moderatornya, ketika kandidat sudah menjawab pertanyaan ya dari siswa atau maupun dari guru nanti, kalian langsung lempar ke, misalkan kandidat pertama tadi sudah kan, langsung kalian lempar ke kandidat kedua, kandidat ketiga gitu. Jadi kalian yang mobile ya. Jadi supaya waktunya tidak kehabisan nanti. Ya. Jadi waktunya kalian batasi untuk menjawab pertanyaan itu mungkin tidak perlu lama-lama ya, mungkin 1 menit atau 2 menit paling lama. Nanti setelah 1 menit berarti kalian harus potong untuk mengalihkan ke kandidat lain. Itu ya masukannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Sulewi, terima kasih atas masukannya. Untuk kandidat nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari kami sendiri, kami akan melakukan negosiasi terhadap sekolah untuk melakukan kegiatan acara yang bertema rohani, sehingga siswa-siswa yang beragama non-muslim dapat melakukan kegiatan keagamaan mereka di sekolah tanpa adanya kendala. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 2 atas jawabannya. Sekarang untuk kandidat nomor urut 3 dipersilakan untuk menjawab. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sebagai kandidat 3 akan menjawab. Dari kami sendiri, kami akan berdiskusi dulu dengan sekolah karena permasalahan ini cukup sensitif dengan keyakinan dan jika memang sekolah masih belum yakin untuk mengadakan kegiatan atau yang bersangkutan dengan agama tersebut, kami akan membawa perwakilan dari agama-agama tersebut untuk membantu kami bernegosiasi dengan sekolah agar diadakan kegiatan yang sesuai dengan agama siswa walaupun bukan mayoritas. Sekian, terima kasih. Dan kami akan mengingatkan kepada siswa-siswa SMA 2 Kabupaten Tangerang bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting. Terima kasih. Siap, cukup. Baik, terima kasih untuk para kandidat atas jawabannya. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu Guru, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai jawaban yang sudah diberikan oleh para kandidat atau bertanya mengenai misi-misi yang tadi sudah disampaikan oleh para kandidat? Jika ingin bertanya, kami persilahkan. Bapak boleh nggak bertanya? Iya Pak, kenapa? Bapak boleh bertanya nggak? Iya Pak, silahkan. Terima kasih, moderator. Coba kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat ketiga, tolong perhatikan baik-baik. Bapak hanya ingin menanyakan 1 pertanyaan saja. Berikan langkah konkret begini. Karena kita masih kebetulan kita masih virtual ya, masih kita menggunakan Google Chrome dan sebagainya dalam pembelajaran. Ketika nanti ya mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak lama lagi kita bisa menyelenggarakan pembelajaran nanti dengan menggunakan tatap muka. Ketika nanti kita sudah menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka, berikan solusi atau langkah konkret dalam menangani siswa yang terlambat. Itu aja dulu. Ya, jadi bagaimana langkah konkret Anda
untuk menangani siswa yang terlambat? Silakan. Terima kasih. Baik, Bapak Sulewi. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk para kandidat yang sudah mempunyai jawaban, dipersilahkan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Sulewi. Jawabnya urut saja nih, kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3 gitu. Ya, dari kandidat 1 dulu, kandidat 2, terus kandidat 3. Jawabnya berurutan saja. Terima kasih. Baik, untuk kandidat pertama dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Sulewi atas pertanyaannya. Di sini kami sebagai kandidat 1 ingin menjawab pertanyaan tersebut. Apa langkah nyata kami untuk menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah? Yang pertama, pastinya setiap peraturan yang dilanggar, termasuk terlambat datang ke sekolah, merupakan pelanggaran. Jadi tentunya akan ada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada siswa tersebut. Tetapi hal seperti hukuman itu tidak efektif jika hanya itu yang diberlakukan. Juga harus ada pengajakan kerjasama dari kami agar siswa tersebut tidak melanggar peraturan tadi. Dan kami tentunya harus lebih merangkul siswa-siswa. Kita harus lebih merangkul siswa-siswa, kemudian menanyakan alasan-alasan mengapa siswa tersebut terlambat, dan kami juga bisa memberikan sedikit solusi jika siswa untuk tambahan dan saran agar siswa itu tidak terlambat lagi. Terima kasih, siap cukup. Baik, itu tadi jawaban dari kandidat nomor urut pertama. Untuk kandidat nomor urut kedua, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan Bapak Sulewi. Ya, terima kasih Bapak Sulewi atas pertanyaannya. Jawaban kami yaitu jika ada siswa yang terlambat, tentu saja kami akan memberi sanksi. Dan tetapi jika baru pertama kali terlambat, kami akan memberikan sanksi ringan. Jika sudah lebih dari 3 kali, siswa tersebut akan melakukan pemanggilan orang tua ke sekolah. Terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan jawaban dari kandidat nomor urut 3 mengenai pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Sulewi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sulewi atas pertanyaannya. Kami dari kandidat 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang akan kami lakukan jika ada siswa yang terlambat, kami akan memberi siswa tersebut 3 kesempatan. Karena tidak mungkin dia terlambat tanpa ada alasan. Untuk kesempatan yang pertama, kami akan bekerja sama dengan guru piket karena ada sangkut paut dengan guru piket untuk masalah terlambat, terutama di hari Senin. Setelah itu, jika memang 3 kali mereka masih berturut-turut melakukan kesalahan yang sama, kami akan melakukan pemanggilan orang tua dan pastinya bekerja sama dengan wali kelas maupun guru yang bersangkutan. Yang siap cukup. Ya, itu tadi jawaban dari para kandidat. Kepada Bapak Sulewi, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Yang perlu kita garis bawahi, tadi saya sebetulnya bukan menangani ya, menanggulangi sebetulnya ya. Untuk kalau kalimat saya menanggulangi berarti bukan kasusnya yang ditangani, tapi bagaimana supaya tidak ada yang terlambat lagi. Jadi rata-rata hampir sama tadi, kerjasama dengan guru piket, kerjasama dengan sekolah,
mencari tahu apa penyebab dia sampai terlambat. Ya. Yang Bapak inginkan adalah ciptakan budaya malu untuk terlambat. Nah, ini yang perlu nanti ketiga kandidat ya. Jadi kalian harus bisa menciptakan suasana supaya terlambat itu malu gitu. Jadi kalau kita hanya ditegur, hanya pemanggilan orang tua, itu dari zaman Ki Benen sudah dipanggil terus, sudah diingatkan terus. Kadang-kadang kalau anak yang memang itu sudah dari sononya sudah memang punya watak bandel, ya terlambat juga. Sudah diintimidasi 3 kali, nggak boleh, nanti harus pindah sekolah, harus ini dan sebagainya. Tetap sama. Nah, tugas kalian, kalau untuk pemanggilan ke orang tua, terus ada sanksi dan sebagainya, itu pihak sekolah yang akan memberikan sanksi. Kalian tugasnya adalah, menurut saya, kita ciptakan bahwa budaya malu untuk terlambat. Terserah nanti apakah teknisnya yang saya inginkan itu tadi. Bagaimana untuk menciptakan budaya malu terlambat ini, teknis kalian bagaimana, cara kalian bagaimana. Nanti bagi yang sudah dipercaya, nanti diberikan amanah, coba ciptakan itu. Apakah nanti misalkan bagaimana asal tidak model bully-bulian ya. Yang penting itu tetap berjalan, ya, jangan dibully. Terus orang terlambat, misal kamu ada pasukan sorak misalkan, yang terlambat disorakin, nah itu namanya dibully. Jadi kalian yang istilahnya seusia, sepantaran kalian, kira-kira apa sanksi apa yang sifatnya bisa membuat mereka malu gitu. Ya. Apakah nanti dipasang, ya terserah, itu nanti kalian yang ini. Berarti kan Bapak nanti ngasih solusi. Budaya malu terlambat itu bagaimana, nanti tolong dipikirkan, apalagi kalau yang dipercaya atau diberikan amanah. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sulewi atas masukannya. Tentunya masukan itu akan sangat berguna bagi organisasi kita ke depannya. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu guru, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Ada, jika Ibu ada, ingin dipersilakan. Ibu ingin bertanya, Nak? Ya, Ibu, silakan. Ya, Ibu ingin bertanya kepada seluruh calon Ketua OSIS beserta Wakil Ketua OSIS-nya. Yang pertama, bisa mendengar suara Ibu dengan jelas? Siap, bisa, Bu. Ya, yang pertama, seberapa pentingkah sebuah jabatan bagi kalian calon ketua serta wakil ketua OSIS? Lantas, yang kedua, hal apa sajakah yang akan kalian lakukan jika nanti kalian mengemban suatu amanah dan terpilih untuk kemajuan sekolah, Nak? Sudah. Maaf, Bu Devi, karena ada masalah dengan jaringan, pertanyaannya bisa diulang? Bisa. Yang pertama yang ingin Ibu tanyakan adalah seberapa pentingkah arti sebuah jabatan bagi ketua serta wakil calon ketua OSIS yang sekarang. Lalu yang kedua, jika nanti kalian terpilih, hal apa yang akan kalian lakukan
untuk kemajuan sekolah. Baik, Bu Devi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kandidat nomor urut 1, dipersilahkan untuk menjawab. Sebelumnya, terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya. Kandidat 1 akan menjawab pertanyaan dari Bu Devi mengenai seberapa pentingkah jabatan bagi kami. Menurut saya, jabatan seorang pemimpin itu penting. Karena tanpa adanya seorang pemimpin, tidak ada yang dapat membimbing para anggota lain untuk memajukan organisasi. Namun, anggota organisasi juga penting. Karena tanpa mereka, organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Dan kami juga tidak bisa memutuskan suatu hal secara sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa yang akan kami lakukan untuk memajukan sekolah ini? Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dan kami adakan tentunya memiliki tujuan sesuai dengan pertanyaan tadi, yaitu untuk memajukan sekolah kami. Kegiatan yang menarik dan juga pastinya bisa menarik perhatian para siswa dengan tingkat siswa yang menginginkan kegiatan itu tinggi, tentu bisa menjadi suatu acuan agar semajunya sekolah ini. Dan kami juga pastinya tidak hanya membuat kegiatan di dalam sekolah, tetapi juga bisa jadi bekerja sama dengan sekolah lain. Jadi tentunya hal itu juga bisa menjadi salah satu faktor untuk memajukan sekolah ini. Sekian, terima kasih. Itu tadi jawaban dari kandidat nomor urut pertama. Sebelumnya mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Mari kita dengarkan terlebih dahulu jawaban dari kandidat nomor urut 3. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Devi karena setelah memberikan pertanyaan tersebut, kami dari kandidat 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa pentingkah jabatan bagi para ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih nanti? Menurut kami itu penting karena tanpa adanya jabatan sebagai ketua maupun wakil, maka organisasi tersebut tidak ada yang mengkoordinir dan membimbing agar lebih baik lagi. Dan untuk jawaban yang nomor 2, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jawaban saya yaitu sesuai dengan misi kami. Yang nomor 2 yaitu mengoptimalkan program kerja dan kinerja OSIS MPK. Kami akan mengoptimalkan program kinerja dan kerja tersebut dalam rangka memajukan nama baik sekolah, dan kami akan mengajak siswa-siswi untuk terus bekerja sama dengan kami dalam mewujudkan sekolah yang maju. Siap, terima kasih. Cukup. Baik, sekarang mari kita dengarkan jawaban dari kandidat. Maaf, karena kesalahan teknisnya masih belum teratasi, saya minta waktu. Bismillah, Assalamualaikum.
masalah tersebut. Mohon di Baik, untuk kandidat nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Devi. Seberapa penting jabatan di organisasi itu? Menurut saya penting, apalagi ketua dan wakil, karena organisasi tanpa adanya ketua dan wakil itu tidak akan ada yang mengkoordinasi dan memimpin sebuah organisasi tersebut. Dan juga tanpa adanya pemimpin, organisasi akan kacau tanpa adanya yang menengahkan jika ada permasalahan dalam sebuah organisasi tersebut. Dan untuk pertanyaan yang kedua, cara kami memajukan sekolah yaitu kami akan melakukan perubahan pada sekolah kami, terutama pada faktor atau masalah kebersihan, belajar atau prestasi, dan kedisiplinan para siswa-siswi melalui berbagai macam program kegiatan di OSIS ini. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari para kandidat atas pertanyaan Bu Devi. Untuk Bu Devi, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh para kandidat atau masih ada yang perlu ditanyakan? Mohon maaf, Bu Devi, sepertinya Ibu masih mute-nya. Ibu hanya ingin menambahkan dan amanah kepada calon yang akan terpilih siswa dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kelak nanti semoga amanah dan dapat memberikan contoh yang terbaik bagi seluruh warga siswa dan siswi di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Sekian, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak dan Ibu Guru, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika ada yang masih bertanya, dipersilakan. Oke, cek. Saya akan bertanya, suara saya masuk nggak? Ya Pak, kedengeran. Aman Pak, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang dan juga para siswa-siswi SMA Negeri 24 Tangerang yang terlibat dalam pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tentunya dari tadi pertama saya mendengarkan orasi, inti dari OSIS itu sebenarnya yang teman-teman tadi sampaikan adalah untuk sebentar, nanti saya lanjut. Oke, cek, saya lanjut lagi. Masuk ya suara saya? Masuk, Pak. Oke, tentunya OSIS itu kan dari teman-teman kandidat tadi orasikan itu sebagai wadah aspirasi dari para siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita menghadapi masa pandemi seperti ini, tentunya menampung aspirasi, minat, dan bakat akademik maupun non-akademik seluruh siswa tentunya agak sedikit berbeda dengan ketika kita menjalankan suatu organisasi ketika bukan masa pandemi. Tentunya program-program kerjanya saja pasti dilakukan dengan cara yang berbeda. Nah, untuk itu
Tentunya yang ingin saya tanyakan adalah program kerja apa atau misalkan langkah-langkah apa yang ingin para calon kandidat lakukan atau laksanakan untuk menampung aspirasi, minat, dan bakat semua siswa di era pandemi seperti ini. Oke, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aksan, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kandidat pertama, dipersilahkan untuk menjawab. Sebelumnya terima kasih Pak Aksan atas pertanyaannya tadi mengenai apa hal dan program kerja kita yang akan kami lakukan jika kami terpilih. Program-program kerja kami tentunya terlalu panjang jika harus dijelaskan satu persatu. Tetapi sebagai contoh, di hari-hari peringatan nasional seperti Hari Kartini atau mungkin hari-hari bulan bahasa seperti itu, kami akan mengadakan kegiatan dan event yang tentu saja tidak hanya berpatokan pada kegiatan non-akademis, tetapi juga akademis siswa. Seperti perlombaan-perlombaan, contohnya ada storytelling, atau mungkin yang non-akademis itu perlombaan basket, baik putra maupun putri. Hal-hal yang seperti itu akan menjadi tempat dan wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Dan setelah kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan, tentunya akan ada tindak lanjut, misalnya akan ada lomba antar sekolah. Pastinya siswa-siswa berprestasi yang sudah menang itu akan menjadi salah satu perwakilan dan bisa menjadikan dan pokoknya event-event itu bisa menjadikan hal untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Sekian dari kami, terima kasih, siap cukup. Maaf, saya mau menanyakan untuk di masa pandemi, tentunya kan semuanya terjadi serba online. Tapi itu tidak akan menghentikan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan menarik minat siswa. Banyak hal yang bisa dilakukan secara online ini, misalnya pembuatan poster melalui aplikasi-aplikasi dan hasilnya pun tinggal dikirim ke panitia. Salah satu contoh tersebut yang bisa menjadi acuan untuk apa perlombaan dan program kerja yang akan kami lakukan di masa pandemi ini. Siap cukup. Terima kasih, Pak. Baik, untuk kandidat nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Pak Aksan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Aksan. Yang pertama, tentu saja kami akan menjalankan event yang berisi tentang lomba-lomba, dan juga dari lomba tersebut, siswa dan siswi SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang dapat menyalurkan minat dan bakat mereka dalam lomba-lomba tersebut. Dan jika ada siswa-siswi yang ingin menyampaikan saran, kita mempunyai akun Instagram. Kalian bisa untuk DM di sana. Mungkin kita tidak akan membalas, tapi kita membaca pesan-pesan tersebut. Itu aja jawaban dari kami. Terima kasih.
Terima kasih untuk jawaban untuk kandidat nomor urut 2. Selanjutnya jawaban untuk kandidat nomor 3. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hasan karena telah memberikan pertanyaan tersebut. Kami dari kandidat 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang akan kami lakukan untuk menampung aspirasi selama masa pandemi ini? Karena memang masa pandemi ini membatasi semua pergerakan orang dan melarang adanya kerumunan, tentunya semua hal dilakukan secara online, bahkan belajar pun secara online. Karena online, kami memiliki akun sosial media yang bisa dihubungi oleh para siswa untuk menyalurkan aspirasi tersebut melalui pesan ataupun secara pribadi kepada anggota MPK tersebut. Dan kita akan membuat event-event lomba yang memungkinkan dilakukan secara online. Contoh dalam akademis kita bisa membuat event lomba menyanyikan puisi atau musikalisasi puisi. Untuk yang non akademis kita bisa membuat lomba short movie atau e-sport. Ya, terima kasih. Cukup. Baik, itu tadi jawaban dari para kandidat. Bagaimana Pak Aksan? Apakah jawabannya memuaskan? Oke, saya udah merangkum jawabannya dari ketiga kandidat. Jadi di sana ada fungsi aspirasi dari siswa, tolong diberdayakan akun-akun sosial medianya. Juga buat nanti kandidat yang terpilih, ditunggu untuk program-program kerjanya. Dan semoga program-program kerjanya terlaksana semua apa yang diagendakan dan tidak mengalami kendala, walaupun pasti terkendala oleh pandemi, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari program-programnya itu bisa tercapai. Karena indikator dari organisasi yang berhasil itu tentunya program-program dan tujuannya itu tercapai. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya silahkan diserahkan kepada moderator atau MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak dan Ibu guru, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Sehat semua ya? Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kesehatan kalian. Ya, jadi perkenalkan nama Ibu Chefni. Ya mungkin udah pada tahu, yang belum pada tahu, yang mengajar ekonomi. Oke, langsung aja. Pertama, untuk kandidat, ini kan lagi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Devi, terus Pak Sulewi, dan juga Pak Aksan, pasti kan berkaitan dengan pandemi. Nah, dari tadi kan Ibu udah perhatikan semuanya. Kira-kira langkah awal kalian, kan pasti kalian udah punya schedule ya masing-masing. Apa nih start awal kegiatan kalian gitu dari A, B, C, dan sampai Z gitu. Nah, pasti banyak banget yang namanya keikutsertaan yang harus diikutsertakan siswanya. Berhubung Ibu wali kelas dan anak Ibu yang sangat luar biasa ya. Jadi banyak yang pada enggak Bu, enggak jangan gitu. Jadi banyak yang kayak gitu, biasa gitu. Mesti harus ada punishment gitu. Kira-kira apa yang harusnya kalian lakukan untuk menghadapi salah satu mungkin contohnya anak Ibu yang sangat luar biasa yang membuat anak itu Ibu saya gitu. Jadi harus ada kayak anak OSISnya itu harus ada ajakan yang menarik
kayaknya gitu. Apalagi sekarang kan nggak bisa tatap muka ya, nggak bisa yang kayak tunjuk elo nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kalau sekarang kan cuma by phone ya marah-marah ya tanda seru aja yang banyak gitu kan. Tapi gimana caranya bikin siswanya itu ikut gitu loh. Jadi apa caranya gitu? Gimana sih? Ngerti nggak sih maksudnya? Mohon maaf nih bebelit. Jadi intinya bagaimana ajakan kalian untuk membuat atau mengajak siswanya itu untuk ikut andil dalam schedule atau kegiatan yang akan kalian lakukan. Kan banyak tuh tadi ada yang harus A, B, C, D, E. Nah gimana cara mengajaknya? Begitu, agar anak-anak itu mau ikut serta gitu. Ya, dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jasmine atas pertanyaannya. Karena pertanyaannya mengenai plan dalam kegiatan internal kita, saya minta waktu 2 menit untuk kandidat bisa memikirkan terlebih dahulu apa jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, jawabannya nggak usah panjang-panjang, persingkat aja. Yang penting jelas aja ya. Ntar kalau kelamaan, nanti pada ketiduran. Ya, baik Bu.
Baik, karena waktu sudah berlalu 2 menit, untuk kandidat nomor urut 1 dipersilahkan menjawab. Sebelumnya terima kasih Bu Jani atas pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara membuat siswa ikut serta dalam program kerja kami dan apa sanksi bila siswa tidak mengikutinya. Cara kami yang pertama adalah kami meminta pendapat kepada para siswa event-event apa saja yang mereka ingin ikuti. Lalu yang kedua, kami akan membuat pelaksanaan event-event tersebut lebih mudah untuk diikuti secara online dan tidak menyulitkan para siswa. Kemudian untuk sanksinya, jika sanksi seperti denda terlalu berat dan banyak yang tidak menyetujui itu, kami akan membuat sanksi atau hukuman yang lebih membuat siswa tersebut malu karena tidak ikut berpartisipasi. Contohnya seperti membuat video permintaan maaf, di mana siswa tersebut memang benar-benar harus minta maaf, ataupun sanksi-sanksi lainnya yang memang sifatnya untuk membuat siswa tersebut malu dan sadar akan dirinya agar untuk selanjutnya akan selalu mengikuti kegiatan tersebut lagi. Sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih atas saya tadi, Bu. Siap cukup. Baik, itu tadi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Sekarang mari kita dengarkan jawaban dari kandidat nomor urut 2. Ya, terima kasih Bu Cefni atas pertanyaannya. Jawaban kami yaitu kami akan membuat event-event yang lebih berkesan sehingga menumbuhkan minat para siswa-siswi, dan untuk punishment-nya kami akan memberikan sebuah denda, dan denda tersebut akan kami salurkan kepada panti asuhan ataupun panti jompo untuk memberikan barang-barang yang mereka butuhkan. Terima kasih. Baik, yang terakhir mari kita dengarkan jawaban dari kandidat nomor urut 3 mengenai pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Cefni. Sebelumnya terima kasih Bu Cefni atas pertanyaannya. Jawaban dari kami sebagai kandidat 3, seperti pertanyaan sebelumnya, kami akan menampung aspirasi para siswa. Dari aspirasi tersebut, pasti kami akan mengetahui apa yang mereka inginkan, dan kami akan berusaha sebaik mungkin mewujudkannya dalam bentuk program kerja yang semenarik mungkin dan yang sedang trending, serta dapat menyalurkan minat bakat mereka. Dan untuk ajakan yang lebih menarik yaitu, dan kami akan sebaik mungkin memberikan hadiah yang menarik dan sedang trending di masa pandemi ini. Dan siap cukup. Baik, Bu Cefni, apakah jawaban dari para kandidat sudah memuaskan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah sih. Cuman kalau untuk punishment yang dalam arti itu berupa uang atau denda berupa uang, kalau menurut Ibu sih kayaknya agak nggak setuju sih ya. Takutnya kan ya aneh-aneh ya, dalam arti apa sih, kalau dalam bentuk uang kan kita nggak bisa bertemu secara langsung, dan untuk menyalurkannya kan agak gimana gitu karena lagi masa pandemi sih. Saran Ibu sih seperti itu, tapi ya dan bagaimana kalian mengkoordinir ataupun mengkoordinasikan dengan panitia-panitia lain yang nanti bakal jadi anggota panitia di salah satu schedule kalian gitu. Tapi intinya sih bagus semuanya. Terima kasih untuk jawabannya. Dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih, acara kalian lancar ya walaupun dari masa pandemi sekarang, dan mudah-mudahan nanti akan cepat-cepat buat masuk sekolah lagi. Pasti dengan suasana yang baru ya. Oke. Ya, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Cefni atas masukannya. Terima kasih Bu Cefni atas masukannya. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu guru, apa masih ada yang ingin bertanya?
Dari saya cukup. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru serta kandidat yang sudah memberikan pertanyaan serta jawaban yang secara tepat. Sebelumnya saya ingin menginformasikan terkait voting. Untuk voting akan dilaksanakan secara online melalui Google Form. Google Form akan disebar melalui grup kelasnya masing-masing, melalui perwakilan kelas yang sudah dikirimkan kemarin dengan ketentuan pengiriman 1 kali. Serta untuk hasil suara akan diumumkan melalui akun Instagram Eventnya 24. Demikian acara pemilihan Ketua OSIS periode 2020-2021 yang sudah dijalankan. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah hadir. Jangan lupa selalu terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Untuk para hadirin, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting. Terima kasih.